Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Dengan kesehatan ini mudah-mudahan kita semakin semangat lagi menjalankan ibadah saumnya. Dan mudah-mudahan saum yang kita kerjakan atau yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat percikan iman, tema yang saya sajikan pada kesempatan kali ini yaitu temanya stop mencaci, mulai menyayangi. Kalau kata stop berarti berhenti ya, berhenti kita mencaci. Kalau kata mencaci itu identik dengan menghina. Kita sadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya yakin mungkin sahabat percikan iman dimanapun berada, kalau berbicara kelebihan, pasti kita bisa menerimanya. Suami kita tampan, kemudian suami kita dermawan, suami kita baik, pasti kita bisa menerimanya. Kemudian juga istri kita itu cantik, kemudian istri kita itu tutur katanya enak, bahasanya lugu. Nah, kadang-kadang kita bisa menerimanya. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita itu tinggi secara fisik, kemudian hidungnya mancung secara fisik, kemudian kulitnya putih. Kadang dalam hal kelebihan kita bisa dan mampu menerimanya. Bahkan kita sangat bahagia dengan hal itu. Tetapi bagaimana dengan kekurangan? Nah, ini yang menjadi problematika yang harus kita sikapi karena kita selaku orang iman atau orang muslim. Islam mengajarkan kepada kita saling menghargai. Karena yakinilah baik itu suami dan laki-laki kita memiliki perbedaan. Baik itu dari jenis kelamin, juga dari kultur, budaya, sikap, pasti akan ada perbedaan. Namun bagaimana kita bisa menerima hal itu tanpa harus kita mencaci, menghina, apalagi ke fisik ya, menghinanya atau mencacinya gitu. Dasar kalau di kita kan dasar si penek, nah nggak boleh ya. Apalagi kita ke fisik, dasar si hidung, nah nggak boleh gitu. Karena yang hitam belum tentu dia itu yang jelek. Kalau kita lihat di sana kan di negara Afrika ternyata yang cantik itu yang hitam gitu. Cantik menurut kita belum tentu cantik menurut jelek menurut mereka. Tapi yang pasti kita belajar stop untuk mencaci apapun kekurangan anak kita, suami kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Stop, jangan sekali-kali kita mencoba mencaci, tapi mulailah kita menyayangi. Kalau menegur, tegurlah dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan bahasa yang indah. Karena apa? Karena itu bentuk dari kasih sayang juga. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, ternyata Allah menyampaikan di surat Hud yang berkaitan dengan cacian. Karena ini berkaitan dengan rasa kesal atau ketidaksesuaian. Kata Allah, walau syaa rabbuka, boleh mungkin sahabat percikan iman dibuka di surat Hud. Saya mohon izin pakai handphone di surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alnasa ummatan wahidatan. Kata Allah, jikalau Tuhan menghendaki, maka aku akan menjadikan manusia itu ummatan wahidatan, umat yang satu. Tetapi Allah lebih memahami lagi, ternyata sikap manusia itu, kata Allah, wala yaz'aluna mukhtalifin, karena manusia itu senantiasa berselisih.
Makanya dalam Islam ada istilah tabayun. Kalau kita mendengarkan, mendapatkan informasi, jangan langsung diingatkan atau jangan langsung diserap. Tapi coba kita dicari tahu dulu informasinya dari mana, dari siapa orangnya. Nah, tabayun dulu. Nah, kenapa Al-Quran menyampaikan, Allah menyampaikan dalam ayat ini, ternyata manusia itu mudah untuk mencaci atau mudah untuk menjelek-jelekan orang. Apalagi kalau hatinya tergores, apalagi kalau hatinya sakit. Kadang manusia itu kalau hatinya sudah sakit, ketika dia mencaci, kadang dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Baik itu fisiknya dihina, baik itu sukunya atau kebiasaan-kebiasaannya kadang-kadang dicurahkan atau dibicarakan kepada orang banyak. Nah, ini kata Allah bahwa manusia itu yaz'aluna mukhtalifin, bahwa sesungguhnya manusia itu senantiasa berselisih. Nah, dalam Islam ketika kita berselisih, hadapilah dengan cara-cara yang bijak. Hadapilah dengan sikap-sikap yang indah, yang dimana tidak perlu harus marah-marah, tidak perlu harus mencaci. Ketika ibu ada kesal sama ayah, gak mesti harus berteriak-teriak, ayah gogorowokannya sampai ke sa-RT terdengar dah ibu gogorowokan ke suami. Begitu juga suami, ketika ada rasa kesal terhadap istri, cobalah dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik. Sampaikanlah dengan cara-cara yang indah. Kalau menegur, menegurlah, tapi ada caranya supaya bisa diterima oleh istri kita. Ketika kita kesal dengan anak kita, jangan sampai fisiknya dihina. Kalau bisa, ketika anak kita melakukan kesalahan, gandeng anak kita, kemudian rangkul anak kita, pegang tangannya, lalu kita berikan, nah, yang tadi kamu melakukan ini, itu sebetulnya tidak baik, yang bagus ini. Berikan jalan, berikan solusi, supaya anak kita mengikuti dan menerima apa yang kita sampaikan. Jadi itu ya, stop mencaci, mulai menyayangi. Mulailah dari sekarang kita menjadi pribadi yang senantiasa menyayangi terhadap orang banyak, baik itu kepada istri kita atau ibu kepada suami, kemudian terhadap anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Sayangilah mereka. Kemudian sahabat percikan iman boleh dibuka lagi berkaitan dengan stop mencaci, mulai menyayangi, itu di surat Al-An'am ayat 108. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbunalladzi yad'una min dunillahi fayasubbunallaha adwun bighairil ilm. Kata Allah, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, ini kata Allah, kita sebagai orang yang mukmin dilarang oleh Allah kita mencaci keyakinan orang lain. Jadi contoh, di rumah ibu dan bapak sahabat percikan iman itu ada non-muslim. Nah, kita kalau bisa stop, jangan mencaci mereka, apalagi berkaitan dengan Tuhannya. Jadi cukup kita yang tahu, kita yakini bahwa setiap agama itu mengajarkan akan kebaikan. Tetapi kita harus yakin bahwa Islam di samping mengajarkan kebaikan, juga Islam itu adalah agama yang benar. Ya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Karena baik dan benar itu konteksnya berbeda. Kalau terkaitnya dengan kebenaran, maka Islam itu agama yang benar, agama yang rahmatan lil alamin. Inna dinna indallahil Islam. Bahwa kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Yakinilah bahwa setiap agama pasti menyuruh kepada kebaikan. Artinya kita tidak mesti harus mencela, mencaci tetangga kita non-muslim. Wah, ku ibu teh, ku bapak dicarekan wae tah. Tong deukeut si eta mah, da si eta mah non-muslim, enggak juga. Justru kita harus menampakkan karakter kita yang baik itu seperti apa. Seperti halnya kalau dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ketika melewati tempat itu, ada seorang pemuda Yahudi yang senantiasa meludahi kepada Rasul. Ketika Rasul melewati, diludahi. Ketika Rasul melewati, meludahi. Ketika Rasul melewati, meludahi. Hingga satu hari si pemuda Yahudi itu sakit, terbaring sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah menampakkan kebaikannya, bukan membalas akan keburukannya.
Jadi inilah keistimewaan Rasul. Nah, ini sebagai gambaran bahwa kita sahabat percikan iman, kita harus kalau bisa seperti Rasul ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini sikap Rasul itu sangat amat istimewa sekali. Mudah-mudahan sahabat percikan iman yang mendengar ya akan hal ini, kita semua memiliki karakter seperti karakternya Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu sangat istimewa membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ketika si pemuda itu sakit, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ternyata Rasul membawa makanan dan menengokinya. Ternyata kata si pemuda ini, baru Rasul saja yang pada waktu itu menengok dia yang lagi sakit. Apa yang terjadi pada waktu itu, hari itu, si pemuda Yahudi itu masuk Islam. Subhanallah. Jadi sahabat percikan iman, Rasulullah membalas bukan dengan cacian, tetapi Rasulullah membalas dengan kasih sayang, dengan rasa cintanya, dengan belas kasihnya. Rasulullah merangkul orang-orang yang membenci, akhirnya mencintai. Mudah-mudahan sikap Rasul itu ada dalam diri kita masing-masing. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, itu di surat Al-An'am ya. Kata Allah, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Jadi kalau orang dimaki, orang dicaci, baik itu rasnya, sukunya, keyakinannya, biasanya orang suka membalas dengan melebihi batas kemampuan akal sehatnya. Jadi rasa maluna teu aya, rasa keinginan untuk membalas kebaikannya kadang-kadang tidak ada. Yang ada apa? Ingin membalas sepuas-puasnya. Baik itu kita dalam konteks keluarga ataupun dengan tetangga kita, bisa jadi yang berbeda agama. Ketika ibu melecehkan mereka, menghina mereka, bisa jadi mereka akan membalas kepada kita yang lebih dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada hasrat ingin memperpuas diri, supaya bagaimana dia menghina saya dan saya harus memberikan hinaan, cacian itu lebih dari itu. Nah, jadi kata Allah, jangan sampai kita menyembah sesembahan mereka. Karena apa? Kalau mereka melakukan sesuatu itu bisa di luar kemampuan kadar kita, jadi di luar dugaan kita. Kenapa orang kalau sekarang mungkin banyak kejadian kasus ya, orang tua membunuh anaknya, atau anak membunuh orang tua, atau tetangga membunuh tetangga yang lain. Bisa jadi itu karena celaan atau hinaan atau cacian, yang dimana awalnya mungkin sangat sederhana, hanya cacian-cacian biasa. Tetapi ketika dia membalas dengan cacian itu, Allahu Akbar ya, dia membalas dengan supaya hatinya terpuaskan, akhirnya dia dibunuh. Setelah dibunuh tidak cukup dibunuh juga, tapi dimutilasi. Nah, ini yang sangat mengerikan. Jadi sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, kita jauhi hal-hal seperti itu, kita hindari gesekan-gesekan saling menghina, saling mencaci. Utamakan dalam diri kita itu sikap kasih sayang, persaudaraan yang kuat. Kemudian sahabat percikan iman yang Allah muliakan, di surat yang lain Allah menyampaikan, ternyata kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwan. Ternyata kita itu orang yang beriman itu adalah saudara. Fa'aslihu, damaikanlah. Nah, ini tugas kita. Ketika kita merasa orang mukmin, orang yang beriman, seorang Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ada tuntutan nih untuk kita. Jadi kita itu harus memiliki rasa ingin menyatukan. Fa'aslihu, satukanlah atau sambungkanlah di antara kita, baina akhwaikum wattaqullah, di antara kamu yang sedang berselisih, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang Allah, penghampura Allah. Jadi kita seorang mukmin, seorang Islam, ketika kita melihat saudara kita yang sedang berselisih, karena manusia itu rentan untuk berselisih ya, mudah untuk diprovokator, mudah marah, egonya tinggi, maka dia akan mudah marah. Nah, kalau seandainya kita melihat, fa'aslihu, sambungkanlah di antara mereka yang berpisah, sambungkanlah, satukanlah. Nah, ini tugas kita. Berat, apalagi
ketika kita menghadapi orang yang dua-duanya marah, nah tugas kita itu adalah menyatukan, menyambungkan. Fa'aslihu, sambungkanlah. Jadi kalau bisa kita teh jangan seperti kompor ya. Mungkin sahabat percikan iman tahu ya, kompor artinya mamanas gitu tah. Cek orang Sunda mah mamanas. Ketika aya anu berantem teh ngadon di keprokan gitu tah. Jadi diramekeun, padahal kata Islam fa'aslihu, hijikeun deui. Baik itu tetangga lain dengan tetangga ini, ataupun suami istri, anak kita dengan ketika ada clash dengan kita, kalau bisa kita fa'aslihu, sambungkanlah. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, itulah mungkin beberapa ayat yang berkaitan dengan stop mencaci. Jadi kita itu nggak boleh mencaci, nggak boleh menghina, apalagi hinaan kita itu mengarah kepada fisik ya. Karena yakinilah bahwa fisik kita itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, bukan untuk dihinakan. Kalau kita mungkin secara fisik ada kekurangan, ya kita syukuri saja supaya kita bisa menikmati makna hidup ini. Kalau kita merasa rugi dengan fisik yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai kapanpun. Nah, tentu saja sahabat percikan iman, kita harus menjadi pribadi yang bersyukur, kita harus menjadi pribadi yang mudah memaafkan, kita harus menjadi pribadi yang mengasihkan, kita harus menjadi pribadi yang dimana bisa dan mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana tadi disampaikan di beberapa ayat, yang pertama saya sampaikan bahwa fa'aslihu, bahwa kita itu punya tuntutan untuk menyatukan, tidak boleh memecah belah. Kemudian di ayat yang lain Allah menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, wa'tasimu, dan bersatulah kamu ya. Janganlah kita bercerai-berai. Karena Allah tidak suka kepada hamba yang memang sikapnya itu adalah bercerai-berai, mudah untuk menghancurkan orang. Nah, mudah-mudahan sahabat percikan iman tidak ada ya yang memiliki karakter suka mengadu domba. Nah, tidak boleh ya, apalagi kita supaya kita mendapatkan untung, gimana caranya yang ini dan ini bisa berantem, yang ini bisa berantem. Nah, kalau bisa janganlah. Kalau kita mencari rezeki, carilah yang halal. Jadi caranya yang halal, dapatnya yang halal, nanti dimanfaatkan juga kepada sesuatu yang halal. Jangan sampai kita mencari rezeki dengan cara yang Allah tidak ridho kepada kita, Allah murka dengan kita. Itu saja mungkin sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, berkaitan stop mencaci, mulai menyayangi. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah, hati kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan keluluhan apa yang Allah tunjukkan kepada kita akan kebaikan itu semua. Sekian, ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.